Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada hari yang ke-18. Semoga kita tetap semangat dan persiapkan 2 hari lagi. Siapkan energi kalian untuk menyongsong Lailatul Qadar. 10 malam di malam akhir kita harus bersiap siaga untuk Lailatul Qadar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, insan teladan yang menjadi contoh bagi umat Islam. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Pada episode pertama dan episode kedua, saya sudah menyampaikan bahwa ada 3 pilar dari kurikulum Ramadan. Yang pertama adalah al-iman wal ihtisab. Yang kedua, ihya'ul Quran. Dan yang ketiga, al-mujahadah wa tazkiyah. Untuk edisi 1 sampai 16 itu semuanya berbicara tentang bagaimana mengukuhkan iman dan ihtisab. Baru pada edisi 17 dan 18 dan seterusnya kita akan memasuki tema-tema tentang ihya'ul Quran, kemudian mujahadah wa tazkiyah. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Ihya'ul Quran. Menghidupkan Al-Quran adalah dengan membacanya, menghatamkannya, bahkan menghafalnya, terutama pada bulan Ramadan ini. Bukankah Al-Quran itu turun pada bulan ini? Bukankah kita bisa merasakan aura tadarus yang secara terus-menerus tak pernah putus pada bulan Al-Quran ini? Bukankah ada program sehari khatam, 3 hari khatam, 1 minggu khatam, 10 hari khatam, atau 15 hari khatam? Itu kita lihat dan betul-betul menghiasi hari-hari dan malam-malam syahdu bulan suci. Bukankah pada bulan ini menjadi ajang pembuktian prestasi gemilang dari anak-anak kita dalam hal menghafal Al-Quran? Secara tentunya mereka menghafal secara sangat memukau, mulai dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Ada yang hafal juz 30, tapi juga ada yang hafal 30 juz. Oleh karena itu, tentunya yang diharapkan adalah tidak cukup hanya membaca Al-Quran saja, atau menghatamkan Al-Quran saja, atau menghafal saja. Tentu hal tersebut harus dilanjutkan dengan mempelajari kandungan isinya, memahami makna dan mentadabburi semua pesan-pesannya. Karena pernah Nabi Muhammad SAW pernah melaknat orang yang hanya membacanya saja tanpa mentadabburi isinya. Yaqra'unal Qur'an, mereka pandai membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, yang dimaksud dengan tidak melampaui tenggorokan mereka itu adalah bacaannya tidak masuk ke dalam hatinya, bacaannya tidak mampu menembus rangka berfikirnya, sehingga kemudian tidak bisa menambah keimanannya. Apakah membaca, menghatamkan, menghafal, mempelajari, memahami dan mentadabburi Al-Quran itu sudah cukup? Tentu tidak.
belum disebut dengan Ihya'ul Quran. Karena menghidupkan Al-Quran itu adalah dari berbagai macam aspek. Kalau cuma sampai pada memahami saja, itu saya kira kurang manfaatnya, kurang daya gunanya. Semua itu harus bermuara pada bagaimana mengamalkannya dan bagaimana mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Makna kandungan dan pesan-pesan Al-Quran itu harus mewujud dalam tindakan nyata. Bukankah seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Suatu saat ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, beliau ditanya tentang bagaimana sebenarnya perilaku atau keseharian atau akhlak dari Rasulullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an menjawab, "Kana khuluquhu Al-Quran." Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi jawaban dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an itu sangat singkat, tetapi sangat mengena. Bahwa akhlak Nabi adalah representasi dari Al-Quran. Bahwa sosok Nabi tak ubahnya seperti Al-Quran yang hidup dengan segala keagungan akhlak yang dimiliki oleh beliau. Akhlak beliau memang sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah langsung memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa sesungguhnya engkau Muhammad itu berada di atas budi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Inilah yang saya maksudkan dengan kalimat Ihya'ul Quran, yaitu menghidupkan Al-Quran. Tidak semata membacanya saja, tidak semata mempelajarinya saja atau memahaminya saja, melainkan juga mengamalkan dan mengajarkan kepada sesama. Jika hal seperti ini dilakukan, maka kita berarti telah berada dalam garis Ahlul Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi ahli Allah atau keluarga Allah. Qala ya Rasulullah manhum? Sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala hum ahlul Quran. Beliau menjawab, mereka itu adalah para ahli Al-Quran, ahlul Quran. Ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah ahli Allah dan diistimewakan di sisinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tentu yang dimaksud dengan ahlullah atau keluarga Allah itu bukan makna yang sebenarnya. Karena Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sehingga tidak mungkin Allah itu punya keluarga. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Karena itu ahlullah bukan makna yang sebenarnya. Kalimat ahlullah hanyalah gelar berupa bentuk pemuliaan dan pengagungan terhadap ahlul Quran. Akhir kata, marilah di bulan yang suci ini kita hidupkan Al-Quran. Kita hidupkan Al-Quran dengan membacanya. Kita hidupkan Al-Quran dengan menghatamkannya. Kita hidupkan Al-Quran dengan menghafalnya. Kita hidupkan Al-Quran dengan mempelajarinya. Kita hidupkan Al-Quran dengan memahaminya. Dan kita hidupkan Al-Quran dengan mengamalkannya. Kita hidupkan Al-Quran dengan mengajarkannya. Semoga kita termasuk Ahlul Quran yang disebut-sebut oleh Nabi sebagai Ahlullah, yaitu orang-orang yang sangat istimewa, orang-orang yang sangat dekat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.